belum di-refresh nih ternyata. Ya, kita mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbana bi ni'mati ikhwana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ikhwan wa fillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian kita pagi ini yang insyaallah masih membahas tentang kajian tafsir juz 30 dan kita masih melanjutkan kajian surat An-Naba ya yang kemarin belum selesai satu surat. Insyaallah hari ini akan dilanjutkan kembali. Dan kita tetap juga bersama dengan Ustadz kita ya, Ustadz Dr. M. Yusuf LCMA yang insyaallah akan senantiasa menemani kita mentadaburi ayat-ayat Allah selama di bulan Ramadan ini. Ikhwan wa fillah rahimakumullah, sebelum kita mulai ada kalanya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai dulu dengan tilawah. Insyaallah mungkin langsung dari ana saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ya, ikhwan wa fillah, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ayat Al-Quran tadi yang dibacakan bisa menambah keimanan kita semua dan juga bisa menjadi pengantar buat kita untuk kajian tafsir kita kali ini. Insyaallah, tafadhol Ustaz, kita mulai ana serahkan pada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan siang ini kita kembali bisa berjumpa dalam lanjutan kajian kita di tafsir juz 30. Mudah-mudahan kajian tafsir kita semakin menambah keberkahan kita di bulan suci Ramadan ini, juga menambah pemahaman kita kepada ayat Al-Quran, dan menjadikan kita semakin mudah memiliki ilmu, memiliki cahaya dalam menunaikan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Kita masih di dalam surat An-Naba, dan terakhir kita kemarin sampai di ayat yang ke-30 ya. Jadi surat An-Naba di halaman pertama, alhamdulillah sudah kita kaji bersama-sama pada pekan yang lalu, dan insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan mulai mengkaji dari ayat yang ke-31 di halaman kedua ya, surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Al-ayah. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, bagi yang mau mengikuti dari mushaf ya, ayat yang kita bahas surat An-Naba ini 583 ya. 583. Silahkan surat An-Naba ayat yang ke-31. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Sebelumnya kita sudah membahas ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ahli neraka ya. Ahli neraka, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ahli neraka itu ya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Bahwa ahli neraka itu, bahwa neraka itu adalah tempat bagi orang-orang yang melampaui batas. Kemudian mereka tinggal ataupun kekal di dalam neraka itu labithina fiha ahqaba ya, kekal di dalamnya ya. Kita sudah bahas bahwa kata ahqaba itu jamak dari hukbun, bahwa mereka itu satu hukbun itu adalah 70 atau 80 tahun hitungan di akhirat. Dan seterusnya kita berbicara tentang ahli neraka. Kemudian ayat yang ke-31 ini Allah Subhanahu wa taala sebaliknya berbicara tentang orang-orang yang beriman. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Mafaza berasal dari kata fauzun ya, kemenangan. Kemenangan bagi orang yang beriman ya, itu sebenarnya ada dua dalam ayat ini. Yang pertama adalah kemenangan ketika seseorang itu diselamatkan dari api neraka. Ya, jadi untuk selamat dari api neraka itu, selamat dari siksa neraka saja ini merupakan kemenangan yang sangat besar. Ya, sebab salah satu yang kita minta kepada Allah di dunia ini adalah selamat dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, kemenangan yang kedua yang diberikan kepada orang beriman adalah ketika Allah melanjutkan ya, hadaiqa wa a'naba, bahwa orang beriman itu bukan sekedar diselamatkan dari neraka, tetapi juga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Jadi dua kemenangan di situ. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba.
Hadaiqa wa a'naba, ayat yang ke-32, bahwa di surga itu terdapat kebun-kebun dan buah anggur, ya, kebun-kebun dan buah anggur. Artinya, ya, di surga itu penuh dengan buah-buahan, ya, salah satunya anggur. Coba kita perhatikan kata a'naba. A'naba di sini adalah jamak dari kata inabun. Inabun artinya anggur. A'naba, anggur-anggur. Allah menggunakan dalam ayat ini a'naba, ya, a'naba dengan kata jamak yang menunjukkan anggur di surga. Sementara di dalam surat Abasa, Allah menyebutkan di antara kenikmatan orang mukmin, di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah wa inabau wa qadba, dan Allah menjadikan dengan air yang hujan yang turun dari langit itu anggur dan wa inaba wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Nah, ini menunjukkan bahwa anggur di surga itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Kalau anggur di surga, Allah hanya menyebutkan wa inaba wa qadba, satu saja. Ya, bermacam-macam warnanya, bermacam-macam rasanya. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nikmat di surga, maka ketahuilah bahwa yang kita bayangkan hanya namanya saja, yang kita tahu hanya namanya saja. Padahal sebenarnya nikmat di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwa nikmat di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terlintas di dalam hati. Jauh lebih lebih nikmat ataupun jauh lebih hebat dari sekedar apa yang kita bayangkan. Kemudian di antara nikmat Allah di surga adalah wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya, gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa kawa'ib, ya, kawa'ib sebenarnya dalam bahasan-bahasan tafsir dan dalam bahasa Arab, kawa'ib adalah gadis-gadis yang sebaya yang memiliki perawakan yang menarik lah, ya, yang menarik bagi laki-laki, ya, atroba yang sebaya, ya, sebaya. Dan perlu diketahui bahwa kata para ulama, ya, usia ahli surga itu semuanya rata, yaitu 33 tahun, ya. Wallahu alam, ya, barangkali usia 33 tahun ini merupakan puncaknya nikmat fisik yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Wa ka'san dihaqa, nikmat surga yang lain yang diberikan oleh Allah adalah wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kata ka'sun sering diterjemahkan dengan gelas, ya. Tetapi dalam bahasa Arab, ka'sun adalah gelas yang tidak memiliki pegangan, ya, tidak ada telinganya, baik satu ataupun dua. Jadi gelas yang polos, ya. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an tidak disebut ka'san atau ka'sun, gelas, kecuali gelas yang berisi khomer, ya, berisi minuman, ya, khomer. Artinya dari ayat ini wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi khomer. Nah, kalau di dunia khomer diharamkan oleh Allah bagi orang-orang beriman, ya, di antara minuman yang diharamkan, tetapi di surga khomer merupakan minuman yang dihalalkan, bahkan menjadi salah satu nikmat yang diberikan kepada ahli surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ka'san dihaqa, Allah melanjutkan dengan la yasma'una fiha lagwaw wa la sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta. Artinya khomer yang mereka minum tadi itu tidak menjadikan mereka itu kehilangan
akhlaknya, kehilangan akalnya, kehilangan kesadaran, ya. Berbeda dengan khamar di dunia yang yudhibul aqla, ya, yang menghilangkan akal, memabukkan. Artinya khamar di surga itu tidak memabukkan. Ya, buktinya di sini mereka tidak la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, tidak mendengar perkataan sia-sia dan perkataan dusta. Artinya ketika mereka tidak mendengar berarti kan tidak ada orang yang berkata sia-sia, juga tidak ada yang berkata dusta. Ya. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ata'an hisaba, pemberian yang tidak terkira, yang sangat banyak, ya. Sekali lagi disampaikan bahwa nikmat surga itu tidak bisa kita bayangkan sebagaimana kita membayangkan sesuatu di surga, ya, buah-buahannya, minumannya, kemudian istana-istananya, bidadari-bidadarinya, ya, semua itu hanya dalam rangka Allah mendekatkan, ya, pengetahuan manusia dengan sesuatu yang mereka sukai. Padahal aslinya jauh lebih besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ya. Allah itu Rabbis samawati wal ardi, Rabb yang memelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, yang maha pemurah, ya. La yamlikuna minhu khitaba. Ketika manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara mereka yang mampu berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mengagungkan Allah, Allah sangat punya haibah, punya kebesaran, keagungan, sehingga tidak ada yang berani, ya, berbicara di hadapan Allah kecuali nanti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ayat yang ke-38, pada hari kiamat itu, yaitu di padang mahsyar, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Pada hari itu berdirilah ar-ruh, ya. Pada hari berdiri ar-ruh. Ar-ruh di sini adalah Jibril alaihi salam, ya. Jibril alaihi salam. Wal malaikatu shaffa, dan para malaikat berdiri berbaris-baris. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an sering kita menemukan, ya, atful am al-am ba'dal khos atau al-khos ba'dal am. Ya, seperti di sini misalnya, coba kita lihat, yauma yaqumur ruhu. Ar-ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Yang Jibril merupakan salah satu dari malaikat, tetapi setelah Allah menyebut ar-ruh, Allah menyebut juga malaikat. Padahal bukankah Jibril itu bagian dari malaikat? Ini namanya al-am ba'dal khos. Malaikat itu am, umum, dan Jibril itu khusus, ya. Al-am ba'dal khos. Nah, di ayat yang lain misalnya Allah menyebut malaikat dulu, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, dan rasulnya Jibril dan Mikail. Allah menyebut malaikat dulu yang am, baru menyebutkan Jibril dan Mikail. Padahal Jibril dan Mikail itu kan malaikat juga. Nah, itu disebut al-khos ba'dal am, ya. Yang spesifik disebutkan setelah yang global, yang umum. Ada juga yang mengatakan bahwa ar-ruh di sini seperti dalam terjemahan adalah ruh manusia, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Jadi di hadapan Allah seolah-olah berdiri manusia, ya, ruh berdiri manusia, kemudian di belakang
bersama para rasul, para nabi, kemudian di belakangnya ada para malaikat, ya. Pada para malaikat, la yatakallamun, mereka semua diam, tidak berbicara, illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Ar-Rahman, wa qala shawaba, dan mereka tidak berbicara kecuali perkataan yang benar. Misalnya ketika para nabi, para rasul memohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat, ya, maka diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Ayat berikutnya, dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Allah. Dzalikal yaumul haqqu, itulah hari kiamat yang benar, yang pasti terjadi. Nah, dari awal surat An-Naba ini kemarin kita sudah mengetahui bahwa di antara poin penting yang dibicarakan dalam surat ini adalah terkait dengan al-qiyamah, ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, bahwa orang-orang kafir itu saling berselisih pendapat, salah satunya tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu apakah benar atau tidak benar. Tetapi kata Allah, dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang akan kembali ke akhirat, takut siksa di akhirat, dan menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ittakhadha ila rabbih ma'aba, menempuh kepada Allah dengan jalan yang benar, ya, agar selamat di akhirat. Kemudian ayat yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami memperingatkan kalian dengan siksaan yang dekat. Maksudnya sudah dekat. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu dekat, ya. Bahkan Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa beliau bersabda, bu'ithtu wasa'atu kahataini. Bu'ithtu wasa'atu kahataini. Aku ini diutus, ya, antara aku diutus dan hari kiamat itu seperti dua jari yang dekat ini. Artinya diutusnya Rasulullah SAW dengan terjadinya hari kiamat itu sangat dekat. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa sekarang belum terjadi hari kiamat? Ya, sekali lagi, ya, hitungan hari kita, hitungan tahun-tahun kita berbeda dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala, hitungan di akhirat. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Dan kata dalam pepatah Arab disebutkan kullu ma huwa atin qarib. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang dipastikan datang meskipun masih lama tapi pasti, maka dia adalah dekat, ya. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang pasti datang maka dia adalah dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ya. Pada hari kiamat itu, ya, manusia atau setiap manusia melihat apa yang sudah dilakukan oleh dirinya. Ya, dalam bahasa Arab ada ungkapan ma qaddamat yadahu, apa yang sudah dipersembahkan oleh kedua tangannya. Sebenarnya bukan dipersembahkan oleh kedua tangan, tetapi itu maknanya apa yang sudah dilakukan oleh dirinya, ya. Ada ungkapan ya yang seperti itu, ma qaddamat yadah, ya. Makna yang tepat secara keseluruhan adalah apa yang sudah dilakukan oleh dirinya. Nah,
Pada hari kiamat, ikhwan dan akhwat fillah, manusia akan mengetahui ataupun melihat semua amalannya yang barangkali ketika di dunia dia lupa, ketika di dunia dia tidak ingat lagi gitu kan. Bahkan di ayat yang lain misalnya seperti di dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari kiamat itu manusia akan diberitakan tentang apa yang dia lakukan dan apa yang dia lalaikan. Atau misalnya dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya. Pada hari itu manusia akan mengingat lagi apa yang sudah dia lakukan. Nah, artinya bisa jadi di hari akhirat itu manusia akan diberikan ingatan yang begitu kuat sehingga dia mampu mengingat lagi semua amalan baiknya, semua amalan buruknya yang ketika di dunia dia lupa. Ya. Kalau kita kembali, kita sekarang misalnya, kita ingat nggak apa yang kita lakukan minggu lalu? Kita lakukan bulan lalu? Ya, rata-rata tidak ingat, apalagi dengan apa yang kita lakukan setahun, 2 tahun yang lalu, detailnya tidak ingat, ya, hanya ingat beberapa saja. Nah, artinya baik amal soleh ataupun amal buruk itu akan diingat lagi oleh manusia. Kemudian bagian akhir dari surat ini, dari ayat ini, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata seandainya, ya, alangkah inginnya, ya laitani kuntu turaba. Aku dulu sebagai tanah, atau dulu aku ini adalah tanah. Nah, dalam tafsir dijelaskan bahwa makna dari ayat ini bisa jadi ada 2 makna. Makna yang pertama adalah ketika ketika orang kafir itu melihat bahwa begitu dahsyat siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat di dalam neraka, maka mereka berangan-angan seandainya dulu mereka itu bukan manusia, tetapi misalnya pohon, batu, tanah, pasir, makhluk yang tidak dihisab oleh Allah, ya, sehingga dia di akhirat tidak akan dihisab, ya, makhluk yang bukan mukallaf sehingga dia tidak akan dihisab. Atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili di akhirat itu di antara hewan. Dan jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang diadili di akhirat itu bukan saja jin dan manusia, tetapi hewan-hewan pun diadili oleh Allah. Hewan yang bertanduk melukai hewan yang tidak bertanduk, ya, diadili oleh Allah. Hewan yang menerkam hewan yang lain diadili oleh Allah. Hewan yang melakukan perbuatan menzalimi hewan yang lain diadili oleh Allah. Setelah mereka diadili, diselesaikan hak-haknya, maka kata Allah, kuni turoba, ya, jadilah kamu tanah. Maka hewan-hewan itu selesai diadili, mereka menjadi tanah. Nah, ketika orang kafir itu melihat demikian, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turoba. Alangkah inginnya, ya, aku menjadi tanah. Entah misalnya tanah itu ketika dulu di dunia ataupun ketika di akhirat sebagaimana hewan-hewan tadi yang setelah diadili menjadi tanah. Wallahu a'lam. Demikian akhir dari surat An-Naba, ya, yang kita kaji. Ya, insya Allah kajian ini kita lanjut langsung dengan surat An-Nazi'at. Tetapi sebagai kesimpulan, ya, bahwa An-Naba ini sekali lagi sababun nuzulnya terkait dengan begitu banyaknya diskusi orang-orang kafir mempertanyakan Muhammad, mempertanyakan Islam, mempertanyakan Al-Quran, mempertanyakan hari kiamat, maka Allah mengatakan hari kiamat itu benar. Kemudian Allah juga
menyebutkan berbagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dari menciptakan bumi, gunung-gunung, kemudian air, kemudian buah-buahan, ya, yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan kembali manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan dua golongan, ahli neraka dengan siksaannya yang kekal, kemudian ahli surga dengan nikmatnya yang macam-macam yang tadi kita sebutkan, dan diakhiri dengan suasana hari kiamat di mana malaikat, ya, Jibril, manusia, ruh-ruh berada di hadapan Allah dengan penuh ta'zim, penuh pengagungan, dan orang-orang kafir penuh penyesalan sehingga mereka ingin seandainya mereka dulu adalah tanah, atau ingin seandainya mereka menjadi tanah. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada surat An-Nazi'at, ya, surat yang ke-79, 46 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bagi yang sedang menyimak, silahkan jika ada pertanyaan untuk diskusi, ya, ditulis saja, ya, nanti disampaikan ke admin, mudah-mudahan kita bisa bahas sama-sama. Surat An-Nazi'at, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Al-ayah. Surat An-Nazi'at ini surat, sekali lagi, surat Makkiyah, ya. Jadi hampir semuanya, ya, hampir semuanya di juz 30 ini surat Makkiyah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun di Mekah sebelum hijrah, dan surat Madaniyah adalah surat-surat yang surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun di Madinah setelah hijrah. Kemudian surat Makkiyah itu di antara karakteristiknya adalah ayatnya pendek-pendek, kemudian dia berbicara tentang akidah, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, tentang surga dan neraka, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, ya, semuanya. Wan-nazi'ati gharqa. Di sini Allah Subhanahu wa taala nazi'at, wa, ya, dalam bahasa Arab adalah harful qasam, ya. Huruf yang digunakan untuk seseorang bersumpah, ya. Wallahi, tallahi, billahi. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, an-nazi'at adalah malaikat yang mencabut nyawa manusia, orang-orang kafir, dengan keras. Dikatakan dalam riwayat bahwa mencabut nyawa orang kafir itu seperti seseorang yang mencabut besi, cakar besi, ya, cakar besi yang menempel kepada kain yang basah. Jadi contohnya misalnya kalau ada kawat berduri, kemudian dililit dengan kain yang basah, kemudian dipisahkan kawat berduri dengan kain basah itu dengan kuat, maka yang terjadi adalah putus, ya. Ataupun sangat-sangat keras, ya, sangat-sangat keras. Jadi begitulah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, mencabut nyawa dengan keras, ya, sehingga keluar ruhnya. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, ya. Kemudian Allah berfirman, bersumpah juga dengan malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembut, nashta. Nah, di dalam riwayat disebutkan mencabut nyawa orang mukmin itu seperti
atau keluarnya ruh orang mukmin itu seperti tetesan air yang keluar dari mulut teko ya, mulut ya tempat penyimpanan air ya. Jadi kalau air itu menetes dari ujung dari mulut teko itu kelihatan sangat mudah sekali, sangat lembut sekali. Ya, wan nasyitati nashta. Ya, di sini ada hadis yang cukup panjang, tidak kita baca ya. Tetapi intinya bahwa orang beriman itu sangat mudah ya dicabut nyawa dengan lembut oleh malaikat, sementara orang kafir itu dicabut nyawa dengan sangat keras. Kemudian Allah bersumpah lagi, wasabihati sabaha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat ya. Dalam bahasa Arab kita mengetahui sabaha yasbahu as-sibahah. As-sibahah ini adalah berenang. Tetapi di sini artinya malaikat yang terbang ya dari langit menuju bumi ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu, menurunkan hujan, menolong orang-orang yang beriman ya dan sebagainya. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, fasabiqati sabqa, dan demi para malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi malaikat itu terbang dengan kencang dan mendahului. Mendahului di sini maksudnya apa? Berlari dengan kencang mendahului jin, ya, jin. Jadi malaikat misalnya membawa wahyu kepada Jibril alaihissalam, maka membawanya dengan cepat sebelum dicuri oleh jin tersebut. Ya, bagi kita yang membaca surat Al-Jin ataupun pernah mempelajari surat Al-Jin, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan jin itu wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dan kami dulu sebelum Muhammad itu diutus, ya kami biasa duduk-duduk di langit itu untuk mencuri dengar urusan-urusan langit, urusan wahyu, ya, diskusi malaikat. Tetapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka langit itu dipenuhi dengan bara api, ya, dengan bara api. Fasabiqati sabqa artinya malaikat itu terbang dengan cepat, lebih mendahului jin, ya, menyampaikan wahyu, melaksanakan perintah Allah. Fal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang mengurus ataupun mengatur urusan. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah menjadikan malaikat itu sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Malaikat itu adalah tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu sangat banyak, ya. Bahkan di langit ada satu tempat namanya Al-Baitul Ma'mur, ya, Al-Baitul Ma'mur. Yang tempat itu setiap hari dimasuki 70.000 malaikat. Sekali masuk 70.000 malaikat itu dia tidak kembali lagi. Dan keesokan harinya masuk lagi 70.000 malaikat, masuk lagi 70.000 malaikat setiap hari. Ini sangat banyak. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak ada tempat sejengkal pun di langit kecuali di situ ada malaikat sedang sujud, malaikat sedang bertasbih, malaikat sedang ruku, yang menyembah Allah. Jadi subhanallah, ya, malaikat itu makhluk yang gaib yang sangat banyak, kita tidak tahu jumlahnya. Nah, jadi fal mudabbirati amro, demi malaikat yang mengatur urusan. Ada malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang mengatur rizki, malaikat yang meniupkan ruh, ada malaikat yang mematikan, ada malaikat yang menolong orang-orang beriman, ya, dan seterusnya. Nah,
5 ayat pertama ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Sumpah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ketika ada al-qasam, ya, dan ada al-muqsam bih, ya, ada al-muqsam bih, maka harus ada jawabul qasam. Allah ini bersumpah untuk apa? Ya, seperti misalnya kalau ada manusia yang bersumpah, ya, demi Allah saya tidak mengambilnya, misalnya. Kalau seseorang hanya berkata demi Allah kemudian dia diam, orang tidak paham. Tapi ketika seseorang berkata demi Allah saya tidak mengambilnya, kita paham. Nah, ini Allah bersumpah untuk apa? Nah, dalam surat ini jawabul qasam itu mahdzuf. Mahdzuf artinya disembunyikan, ya, atau tersembunyi, atau diketahui bersama, tidak perlu disebutkan. Apa kira-kira jawabul qasamnya? Jawabul qasamnya adalah, kata para ulama, latu ba'atsunna ayyuhan nas, ya, bahwa wahai manusia kamu itu betul-betul akan dibangkitkan. Jadi Allah berfirman, Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin, ya, demi malaikat yang turun dengan kencang, ya, dan seterusnya. Latu ba'atsunna ayyuhan nas, ya, betul-betul manusia wahai kalian akan dibangkitkan. Itu 5 ayat yang pertama. Kemudian, ya, masuk ayat yang ke-6. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah. Hari kiamat itu pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Yauma tarjufur rajifah. Hari di mana bumi itu bergoncang, ya, bergoncang. Tatba'uhar radifah, dan goncangan itu diikuti dengan tiupan yang kedua. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-6 dan ke-7 ini ada kalimat ar-rajifah dan ada kalimat ar-radifah, ya. Ar-rajifah kata para ulama adalah tiupan sangkakala yang pertama, ya. An-nafkhu al-awwal, ya. Tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Sedangkan ar-radifah adalah tiupan sangkakala yang kedua, masih oleh Israfil. Jadi hari kiamat itu terjadi dengan 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama untuk menghancurkan alam semesta, mematikan semua manusia, dan tiupan yang kedua untuk membangkitkan semua manusia dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, di mana mereka dibangkitkan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, ya. Mereka dibangkitkan di bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang. Wallahu a'lam. Yang bumi tersebut disebutkan dalam ayat yang lain, qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta, bahwa bumi itu berupa hamparan yang sangat luas, tidak ada bagian yang tinggi ataupun tidak ada bagian yang berupa lembah ataupun yang menurun, semuanya datar. Nah, kemudian dalam riwayat juga disebutkan berapa lama antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua, ya. Mungkin pernah dibahas sebelumnya bahwa Nabi SAW pernah ditanya, ya, Nabi pernah bersabda bahwa antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu arba'un, 40. Kata para sahabat, ya Rasulullah, 40 hari. Nabi tidak menjawab. Kemudian kata para sahabat 40 bulan, Nabi tidak menjawab. 40 tahun, Nabi juga tidak menjawab. Cuma kata Nabi, ya, setelah
40 tadi, ya, manusia atau Allah akan menurunkan air dari langit, ya, yang dengan air itu manusia hidup kembali sebagaimana biji-bijian itu kalau disiram air dia akan tumbuh, ya, mengeluarkan tunas, ya. Dan dalam diri manusia itu ada satu tulang, ya, yang tidak akan hancur, ya. Ketika jasad manusia hancur, ada satu bagian yang tidak akan hancur, yaitu disebut ajbuz zanab. Ajbuz zanab adalah bagian tulang ekor yang dari situ kata Nabi, dari situ manusia dihidupkan pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Kemudian ayat yang ke-8, qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu hati-hati manusia wajifah. Wajifah dalam bahasa Arab artinya kholiqoh, ya. Kholiqoh itu artinya berdebar, bergetar, ya. Sebagaimana seseorang menghadapi sesuatu yang besar, misalnya menghadapi satu momen yang dia belum pernah mengalami, ya, naik panggung misalnya, atau momen sesuatu yang menakutkan, ya, dia berdebar-debar. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Pandangan mereka tertunduk, ya, absaruha khashi'ah. Kemudian yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata ketika di dunia, a inna lamarduduna fil hafirah. Akankah kita ini dikembalikan kepada al-hafirah? Al-hafirah artinya kehidupan kehidupan di dunia, ya, kehidupan dunia. Nah, ini sekali lagi kembali bahwa orang-orang kafir itu meragukan, menyangsikan, ya, tidak yakin dengan hari kiamat, ya. Apakah kami akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat, ya? Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah kami akan dibangkitkan juga apabila kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur, ya. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, memang, ya, manusia itu dengan akalnya tidak akan mampu untuk mengetahui bagaimana cara Allah membangkitkan manusia yang sudah hancur. Tidak akan mampu manusia memahaminya. Tetapi bagi kita yang sudah beriman, ya, Allah sudah memperlihatkan, ya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta yang begitu hebat ini, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk begitu sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, ya. Bahkan kalau misalnya mata kita sakit sedikit, kaki kita sakit sedikit, ada yang error saja dalam tubuh kita, itu kita merasakan kesusahan ataupun kaku, ya, ada yang nggak beres, ya. Allah menciptakan manusia dengan paling sempurna. Nah, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengembalikan manusia. Bahkan di dalam surat Abasa yang nanti mungkin kita akan bahas, Allah berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah tsumma amatahu faqbarah tsumma idza syaa'a ansyarah." Allah itu menciptakan manusia dari nutfah, ya, dari air mani. Kemudian Allah memudahkan manusia itu untuk keluar dari perut ibunya dan hidup di dunia. Kemudian Allah berkuasa untuk mematikan manusia. Tiga ini semuanya dilihat oleh manusia. Manusia melihatnya.
Kemudian kata Allah, summa idza syaa ansyarah dalam surat Abasa ya. Dan Allah berkehendak untuk membangkitkan manusia. Seolah-olah Allah mengatakan Allah yang mampu melakukan tiga perkara ini ya, maka sangat mampu untuk melakukan tahap yang keempat yaitu kebangkitan manusia di akhirat. Cuma karena kebangkitan di akhirat ini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata sekarang, ya seolah-olah manusia menganggap itu mustahil, ya. Padahal manusia itu terbatas kemampuannya, terbatas akalnya, sementara yang berbicara di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah ini orang kafir ya sekali lagi bertanya ya, bertanya-tanya apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur akan dibangkitkan lagi? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maka kalau demikian ya, idzan karratun khasirah. Kalau memang hari kiamat itu benar, maka pasti hari kiamat itu adalah pengembalian yang merugikan. Mereka sadar ya, kalau kiamat itu terjadi, kalau kebangkitan itu benar, maka mereka akan berada di pihak yang merugi karena mereka sadar dengan amal-amal perbuatan mereka. Fa innama hiya zajratu wahidah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu zajratu wahidah, hanya satu kali tiupan saja. Jadi Allah tidak bertele-tele mengatakan kiamat itu akan begini atau akan begini, tapi Allah cukup mengatakan cukup bagi Allah kiamat itu akan terjadi dengan zajratu wahidah, dengan satu kali tiupan saja, ya. Bahkan bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang berat, tidak ada sesuatu yang susah. Semuanya jika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah itu kalau menghendaki sesuatu maka cukup dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Fa idzahum bis-sahirah, ya. Fa idzahum bis-sahirah, dengan zajratu wahidah tadi, dengan tiupan yang sekali tadi, tiba-tiba mereka hidup kembali di permukaan bumi. As-sahirah, ya, as-sahirah dalam tafsir ya Ibnu Katsir disebutkan as-sahirah adalah al-ardul mustawiyah. Al-ardul mustawiyah, bumi yang datar, ya. Tadi sudah disampaikan, bumi yang terhampar, ya, bumi yang tidak ada bagian yang tinggi, tidak ada bagian yang rendah, ya. Sekali lagi ini adalah padang mahsyar, ya, bumi baru yang diciptakan oleh Allah untuk kebangkitan manusia. Kemudian juga ada ulama tafsir mengatakan bahwa as-sahirah ini ada menunjukkan bahwa di akhirat nanti semua manusia itu sahirah, ya. Sahirah yasharu artinya tidak tidur, ya, begadang. Jadi di padang mahsyar, kemudian di akhirat, di surga dan di neraka itu semua manusia tidak tidur. Ya, tidak tidur, ya, terus berjaga, ya. Nah, di surga tidak ada tidur, ya, sebab kalau tidur itu kan an-naumu akhul maut, ya. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Nah, dan kalau seseorang tidur, maka kemampuan dia untuk menikmati sesuatu kenikmatan atau merasakan sesuatu siksaan itu berkurang, ya. Makanya ahlul jannah, penduduk surga itu tidak tidur. Begitu juga ahli neraka tidak tidur, semuanya dalam keadaan terjaga. Ahli surga untuk menikmati nikmat surga dan ahli neraka untuk merasakan pedihnya siksa neraka. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, barangkali kita sampai di sini dulu pembahasan
dari kajian tafsir kita, tadi kita membahas 10 ayat terakhir dari surat An-Naba, dan barusan kita membahas 14 ayat dari surat An-Nazi'at, karena ayat berikutnya insya Allah temanya yaitu tema baru, hal ataka hadithu Musa, yaitu tentang kisah Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah. Insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustaz. Insya Allah mungkin ada beberapa pertanyaan nih buat Ustaz. Insya Allah. Ustaz, screen-nya bisa di ini dulu Ustaz, biar mukanya Ustaz jauh lebih kelihatan. Oh iya iya. Iya. Di stop dulu ya. Iya Ustaz, di stop dulu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Iya Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah kalau tadi kan yang dibicarakan orang kafir dan orang yang beriman Ustaz ya. Iya. Jadi yang kalau misalnya orang muslim gitu ya, tapi dia masih berbuat dosa, itu nanti dicabut nyawanya seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi pertanyaannya itu ya? Iya, itu satu dulu, Ustaz. Ya. Baik. Ya wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi kalau melihat dalam berbagai konteks ya, bahwa nikmat itu sesuai dengan kadar ketaatan seseorang. Kemudian siksaan di neraka juga sesuai dengan kadar kemaksiatan seseorang. Bahkan misalnya dalam surat Al-Qiyamah ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bahwa wajah-wajah orang beriman pada hari kiamat itu berseri-seri dan dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Seorang mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, beliau mengatakan bahwa orang atau ahli surga itu memandang Allah Subhanahu wa taala, ada yang memandangnya setiap pagi dan sore setiap hari, ada yang memandangnya setiap Jumat sekali. Jadi wallahu alam bahwa amal seseorang atau sebaliknya dosa seseorang itu berpengaruh kepada bagaimana dia mendapatkan nikmat, bagaimana dia dicabut nyawa. Jadi wallahu alam ya, karena ini perkara yang gaib, barangkali semakin seseorang itu soleh, semakin seseorang itu baik, ya maka semakin mudah dicabut nyawanya oleh malaikat. Dan kalau misalnya orangnya bercampur antara kesolehan dan kemaksiatan, wallahu alam ya mungkin agak susah dicabutnya. Tetapi jelas yang paling susah dicabut nyawa berarti adalah orang-orang yang sangat maksiat, yang sangat inkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kan kalau tadi juga sempat disebutkan bahwa nanti semuanya kan berbaris ya, ada malaikat, manusia. Juga berarti juga ikut berbaris di situ Ustaz ya. Ya. Apakah nanti jin juga akan dihisap sama seperti manusia, model hisapnya Ustaz? Ya, jadi bertanya tentang jin ya. Jadi wallahu alam ya tentang jin. Tadi mohon maaf Pak Yusuf, pertanyaannya terputus-putus ya. Bisa diulangi? Iya. Iya, saat kan ketika dihisap itu di padang mahsyar nanti kan semuanya berbaris saat ya. Betul, iya. Ya, kan berarti kan termasuk jin pun juga mereka pun ikut berbaris di situ. Iya. Ya termasuk apa namanya?
namanya proses hisabnya nih Ustaz. Apakah mereka Ya, juga sama gitu diperlihatkan amalan mereka juga sama seperti manusia Ustaz? ya baik. Jadi tentang jin, ya tentang jin ini kita para ulama sepakat bahwa jin itu termasuk makhluk yang mukallaf, diperintahkan dan dibebani oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya saja bagaimana jin itu ketika dihisab, ya wallahu a'lam. Kemudian apakah surganya jin dengan manusia itu sama, ya di satu surga, atau jin itu ada surga yang lain? Itu wallahu a'lam, ya, karena jin itu termasuk makhluk yang gaib, ya, tidak banyak pengetahuan kita tentang jin kecuali yang berasal dari hadis Nabi dan dari Al-Qur'an. Tetapi sebagian ulama memberikan beberapa riwayat tentang jin di akhirat, bahwa jin yang ketika di dunia itu kita tidak mampu melihatnya, sementara mereka melihat kita, maka ketika di akhirat, ketika di surga, kalau ada jin, ya, jin-jin yang masuk surga, maka kedudukannya menjadi terbalik. Ya, kedudukannya menjadi terbalik. Kita mampu melihat mereka, sementara mereka tidak mampu melihat manusia. Ya, kedudukannya demikian. Adapun terkait dengan tadi misalnya manusia berbaris, ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, ya, manusia itu berbaris, ya, kemudian dihisab. Mungkin ada terbersit dalam pikiran manusia bagaimana Allah menghisab miliaran manusia. Nah, maka bahkan ditambah dengan jin, maka kita perlu eh, apa? eh, kita membaca dalam ayat Al-Qur'an, innallaha sari'ul hisab, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha cepat hisabnya, ya. Kalau di dunia mungkin untuk memproses satu orang manusia, apalagi memproses, mengaudit kehidupan dari mulai awal dia mukallaf sampai dia meninggal, itu kan banyak sekali data yang harus dicek gitu kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha sari'ul hisab. Allah itu tahu, ya. Bukan berarti adanya hisab itu Allah tidak mengetahui si fulan kemana, si fulan surga atau neraka. Semuanya Allah sudah melihat catatan amalnya, masing-masing melihat timbangan amalnya, ya. Tapi semuanya itu dalam koridor innallaha sari'ul hisab, Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Wallahu alam. Iya. Ya masih ada waktu berapa menit kayaknya Ustaz? 5 menit sebelum nanti mau salat zuhur. Iya, 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 iya. mungkin ini pertanyaan terakhir sebenarnya Ustaz. Kan dari 2 surat tadi sebenarnya Allah sudah menggambarkan hal yang luar biasa ya. Sampai apa namanya, bagaimana nanti terjadinya kiamat, lalu bagaimana nanti pembahasan tentang neraka, lalu tentang surga. Lalu di surat An-Nazi'at juga dengan sumpahnya Allah lalu menggambarkan tentang kebangkitan. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa orang-orang kafir itu agak susah untuk masuk Islam ya, meskipun mereka sudah mendengarkan kabar-kabar itu dari Rasulullah SAW langsung gitu, Ustaz. Berbeda dengan kita kan yang mendengarkannya ya dari kajian-kajian Ustadz gitu, seperti itu, Ustaz. Mungkin Maaf, ada terputus penjelasannya. pertanyaannya Pak Yusuf. Oh ya, gini Ustaz, dari semua yang sudah kita bahas tadi, kan itu semuanya Ya, diberitakan untuk orang-orang kafir, Ustaz ya. Iya. Jadi itu kan semuanya untuk jawaban untuk kepada orang-orang kafir, tapi pertanyaannya ya. apa yang membuat mereka agak susah untuk masuk Islam ya, meskipun mereka sudah mendengarkan kabar itu langsung dari Rasulullah SAW gitu. Beda kan dengan kita yang mungkin hanya dari kajian-kajian Ustaz. Ya.
Jadi kenapa orang-orang kafir itu tidak mau beriman padahal sudah jelas ya hujjah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Ya sebagaimana disebutkan oleh Allah ya, intinya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Jadi Allah sudah mengunci mati ya hati mereka, kemudian pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Nah, biasanya dan sekali lagi namanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Namun biasanya bagi orang-orang kafir ya, mengapa mereka tidak mau beriman kepada Islam, tidak mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat? Pertama, kalau orang-orang zaman dahulu pada zaman Quraisy adalah karena gengsi mereka, kesombongan mereka ya dari meninggalkan agama-agama nenek moyang mereka. Mereka biasa meninggalkan biasa mereka menyembah berhala, apalagi posisi mereka sebagai tokoh-tokoh di masyarakat ya, tokoh-tokoh di masyarakat. Maka mereka tidak mau beriman karena gengsi, karena takabur ya, karena tidak mau mengikuti agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua disebutkan misalnya di dalam surat surat Al-Qiyamah ya, dalam surat Al-Qiyamah yang menyebabkan seseorang tidak mau beriman ataupun tidak mau mengikuti syariat Islam itu adalah karena kecintaan mereka kepada dunia. Kallaba tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, kamu mencintai sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan, sesuatu yang dekat, yaitu kehidupan dunia ini, wa tadharunal akhirah, dan kamu meninggalkan akhirat. Jadi karena takut kehilangan dunia, takut kehilangan popularitas, takut kalau masuk Islam itu sempit, ya dibatasi ini itu, diatur ini itu, mereka tidak bebas, maka mereka tidak beriman. Tetapi intinya bahwa beriman ataupun beriman ataupun kafir adalah ataupun hidayah itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya dan juga atas luangan waktunya untuk menemani kita mentadaburi beberapa ayat yang luar biasa ini. Karena ini kalau untuk di kalangan mahasiswa ini luar biasa sebenarnya. Ya, jarang kita mendapatkan penjelasan Quran tentang ayat-ayat Allah, tapi juga ada hubungan dengan sainsnya. Itu luar biasa, Ustaz. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya kondisi ini sudah normal lagi, mungkin kita sekali-sekali membahas Al-Quran dan sains ya, tapi yang berhubungan dengan sains ya. Iya, Ustaz. Nanti insya Allah kegiatan kedepannya insya Allah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua di bulan Ramadan ini. Ikhwan wa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 45 menit kajian kita, dan mudah-mudahan kajian tadi bisa menambah keimanan kita ya, dan juga menjadi amalan kita karena sudah mentadaburi ayat Allah di bulan Ramadan ini. Mungkin akhir majelis kita tutup saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.